OSIS dan LPK untuk mengembangkan program kegiatannya yang tentunya sesuai dengan kemampuan dan minat mereka tanpa campur tangan kita, tapi tetap dalam bimbingan dalam Bapak Ibu guru. Semoga ini nanti akan semakin optimal karena jadinya anak-anak OSIS kita juga memulai itu dengan baik, bahkan sampai menjadi kegiatan alumni itu juga mereka merancangnya dengan mandiri, tapi tetap dengan konsultasi dengan Bapak Ibu guru, khususnya dalam hal ini adalah bagian kesiswaan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, kita menginjak pada modal yang terakhir. Menambahkan Bapak Ibu bahwasanya modal politik itu tidak hanya pada cenderung pada tataran politik praktis. Kalau dalam pemetaan saya dari modal politik dari KMM saja kita punya aset yang sangat luar biasa. Misalkan akan sejauh kita pasangan kan ada yang kepala dinas, ada yang Pak Camat, itu modal politik yang luar biasa. Dalam pemetaan saya itu bisa dijadikan sebagai langkah perantara kita membuat program. Ada dinas perhubungan, kemudian ada kecamatan, itu modal politik yang sangat luar biasa. Kemudian kepolisian, ini modal politik, di mana kita nanti akan merancang sebuah program yang melibatkan pihak polisi. Kemudian pemerintah daerah setempat, itu saya ada kelurahan kecamatan. Kemudian pihak swasta, kita di Wiriantoro sudah dilindungi oleh usaha-usaha lokal. Ini juga merupakan modal politik yang nanti kita bisa jadikan sebagai aset pengembangan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu modal agama dan budaya. Tadi Pak Tarno menyampaikan, terutama yang budaya, karena kita punya potensi salah satunya, katakan kita membantukan punya YouTuber juga, YouTuber khususnya dalam hal perwayangan, terus punya sanggar juga, sanggar sendiri itu sanggar wayang ayam. Kiranya itu menurut saya bisa kita optimalkan, misalnya mungkin ada program ke depan nanti disampaikan dulu karena kebetulan Pak Bro hadirnya ada acara, bisa mengadakan kegiatan ekstrakurikuler atau studi yang harusnya itu menjadi salah satu yang menonjol di SMA Oriental, tapi nyatanya belum tergali dengan optimal. Ya, kita pernah mengadakan pelatihan itu tata sungai, tapi kan ya latihan selesai, gantungan produk, gantungan kunci lah nggak salah selesai. Bagaimana? Karena kita memang punya modal benar dan ahlinya, nggak main-main itu sudah ahlinya. Saya pikir nanti kita bisa gunakan bahwa modal budaya ini khususnya dalam wayang kulit bisa kita kembangkan melalui mungkin ekstrakurikuler wayang. Karena kalau dalam prakarya memang sekarang ada tuntunan silabus yang berbeda dengan waktu kita membuka proses keterampilan itu kan lebih bebas nantinya, dan itu memang lebih kelihatan hasilnya. Terus untuk modal agama tentunya banyak aset yang bisa kita lihat di sekitar kita, khususnya terkait dengan kerjasama dengan pemuka agama setempat. Tadi Pak Rama menyatakan misalnya di modal politik ada polisi, kita sudah kerjasama cukup erat, jadi perlu kita optimalkan dengan Pak Ramil, kerjasama cukup erat. Dan salah satu buktinya ini, karena waktu Profil belajar Pancasila pertama itu kan kita langsung memperkenalkan tentang nasionalisme melalui baris. Itu ada nyatakan tetes benar, yaitu Mas Islan itu sekarang mewakili Kabupaten Wonogiri ini menjadi anggota Paskibraka. Dia itu sejak awal memang cukup senang di sana, ya, sehingga sampai hari ini pun selain dukungan dari sekolah, orang tua juga dukungan dari Koramil dan Kapolsek juga. Polsek itu mereka memberikan selamat benar, jadi mereka menjamin saya dari Koramil dan Polsek. Mereka ikut bangga dengan keberhasilan ini. Mungkin ada yang lain nih dari Pak Tarno. Terima kasih Pak usulan akademi bagian dari agama. Tapi kami menuju ke lapaknya seperti itu. Mungkin anak-anak itu dibiasakan tambah diskusi Pak. Diskusi itu apa di akhir semester apa melengkapi kegiatan-kegiatan kelas itu diskusi itu mungkin menampilkan yang hubungan dengan
ya pola-pola tingkah laku anak-anak, pola-pola hidup anak-anak, kemudian cara keseharian anak-anak, kemudian diskusi yang terbuka itu, kemudian dia saling berdebat, kemudian ngobrol itu via apa, kemudian kalau cara bebas seperti apa, mereka saling berdebat, kemudian akan ada suatu kesimpulan sehingga akan membentuk akhlak yang baik atau moral yang baik. Berarti bisa dimasukkan di agenda kegiatan siswaan ketika kelas meeting. Ini mungkin supaya sebenarnya 3TM atau kegiatan-kegiatan itu sehingga kita akan memberikan pilihan jika tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya barangkali isu tidak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Tambahan dari saya Bapak Ibu, selama ini mungkin kita belum berpikir di lingkungan sekitar bahwa itu ada komunitas budaya dan tokoh budaya di lingkungan Ada Kalimantan itu Pak. Mungkin ke depan mungkin perlu dari lebih kalau kemarin sudah memanfaatkan komunitas budaya yang sudah ada. Mungkin ke depannya prestasinya lebih meningkat. Untuk diskusi tentang aset tidak hanya cukup ya, juga banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, juga dari orang tua maupun dari komite. Tentunya aset ini nanti kita bisa gunakan bersama-sama untuk menentukan satu kebijakan program ke depan. Ya. Karena pada diskusi ini kita memang hanya sampai pada pemetaan, maka tentunya apa yang perlu kita lanjutkan itu bagaimana strategi itu untuk melanjutkan program yang nanti kita munculkan bersama. Ya, kira-kira strateginya yang perlu kita lakukan apa? Kira-kira mungkin ada yang untuk bisa menyampaikan dan menjadi catatan kami nanti dan kita matangkan bersama kalau nanti menjadi bagian upaya memajukan sekolah Tuhan. Kita akan strategi pengembangannya berikut. Satu, semangat bersama. Terima kasih. Kedua, finansial. Masih dana, ini mengatur pasien Ya, terus yang menjadi kerugian kita dan sekitar kita manfaatkan sebagai baik. Kemudian yang menjadi kekurangan kita atau kelemahan kita, bagaimana kita mengatasi sehingga menjadikan suatu kekuatan. Menambahkan apa yang disampaikan Pak tadi itu, jadi dasar pemikiran kita dalam mengembangkan sekolah kita lebih fokus pada aset kelebihan. Jadi kita mengurangi fokus pada kekurangan, kalaupun memang hilangkan, kita pendekatannya berbasis kelebihan. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya melihat modal fisik kita sangat luar biasa modal. Tadi di pemetaan kita disampaikan ada kelas kosongnya jumlahnya 4. Kelas kosong ada 4, tetapi nilai kuliah itu nilai kuliah itu juga perlu ada tindak lanjut dari ruang UKS yang tempatnya masih di atas di bawah Jepang. Nanti secara akses mungkin kita perlu pertimbangkan strategi pengembangannya bagaimana karena di lain pihak kita punya kelas kosong. Nah, apakah nanti strategi pengembangannya kita konversi atau fungsikan kelas yang kosong itu untuk kita programkan menjadi UKS yang terintegritas dengan ruang KPM sehingga secara akses mobilitas lebih mudah diakses oleh siswa. Di samping itu dari sistem pengawasan dan upaya itu juga terkendali. Yang saya lihat ini ya, kita kelebihan kelas 04.
kemudian kita punya kelebihan laboratorium biologi, kita punya dua. Dari sisi kebermanfaatannya, nanti kan kita ke depan nomor 3 itu kan mata pelajaran pilihan. Kita lihat institusi yang memilih biologi tidak sebanyak ketika turun 2013. Saya kira kapasitas penggunaan lab biologi akan menurun. Di lain pihak, kita punya kelebihan lab biologi juga. Apakah nanti kita akan memikirkan strategi pengembangan ke sana, mengkonversi salah satu lab biologi? Saya yakin ini ada petunjuk teknisnya ya, pasti ada. Ada banyak nanti pengalihan fungsi aset itu kita bisa bersama dengan KCD. Itu kan aset itu dari petaka ke laborat itu kita laboratorium ada level 3, jika kimia biologi 2 7 ya. Itu ada prosesnya. Itu artinya kita punya celah bagaimana sisi kelebihan itu kita bisa untuk strategi pengembangan. Itu ya Bapak Ibu. Nah nanti perlu ditulis strategi pengembangannya mau dikonversi kemana itu biologi kita. Sudah ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi strategi pengembangan alangkah baiknya berbasis aset yang sudah ada. Iya, saya mau ulang ya. Ada satu pengembangan yang sudah disampaikan oleh Agir. Yang pertama kolaborasi, pengembangan dan kerjasama pada sekolah, untuk menelurkan kebijakan yang baik dan yang mana. Juga tentunya strategi pengaturan finansial. Ya, itu yang teknis Pak Dedi melalui dana dari BPI kalau menyangkut dana dari pemerintah. Tapi kalau menyangkut dana dari luar nanti lebih bebas mengaturnya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan kekurangan itu menjadi kekuatan. Ya, terus yang ada di sekitar kita itu menjadi sarana untuk kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengembangan sekolah kita. Dari Pak Ratno dan beberapa yang beliau menceritakan dari sisi modal fisik ada kelebihan di beberapa bagian, tapi ada kekurangan di beberapa bagian. Itu strateginya yaitu melakukan konversi, ya, perubahan ke bermanfaatan uang itu sendiri. Ini tadi juga berkaitan dengan Pak Bambang yang kebetulan ada ruangan khusus proses dan PK bisa juga berdasarkan dari pemetaan aset yang Pak disampaikan tadi melalui strategi yang diberikan oleh Pak Ratno. Oke, mengembangkan terkait dengan modal fisik yang sangat luar biasa di sekolah yang bahwasanya ada juga yang secara terinventaris itu berapa Pak ya? Sudah. Kalau dalam catatan ini kan dua itu posisinya gimana Pak? Posisi di ATK itu ya sudah dapur, terus gudang itu satu gudang sebenarnya. Iya. Kalau gudang ATK satu itu, meskipun satu tempatnya gudang. Iya. Dengan memandang apa saja. Terus yang kedua gudang olahraga itu satu. Oh ini berarti secara legal itu cuma 4 bulan. Di lain pihak kita perlu strategi pengembangan terkait dengan parkir itu. Saya kira kita yang melihat kondisi parkir anak-anak kita itu sudah tidak sesuci padan. Itu tetap kita butuh strategi pengembangan. Di lain pihak sebenarnya kita melihat aset dari luas wilayah. Tadi disebutkan ada berapa hektar Pak? 2 hektar. 20 Nah ini kalau dalam bayangan saya ada sebelah E4 itu ada itu sebenarnya bukan apa posisinya secara legal itu awalnya uang budaya nama. Ya.
bagaimana kita parkir yang bermasalah tadi kita bisa konversi itu jadi akses parkir ke belakang kelas 10. Sehingga itu bayangan saya sudah mengurangi sekitar 60-70% parkir di lapangan keras itu bisa berkurang ke sana. Yang kedua, itu di belakang kelas E7 dan E8 dan IPS 1 itu kita bisa jadikan sebagai taman vertikal yang bawahnya bisa berparkir. Bayangan saya nanti strateginya kita petakan lewat Google Form dulu jumlah sepeda motornya apa, mereknya apa, terus kita buat strategi petugas yang mengatur dan ini kita arahkan seperti itu. Jadi kita petakan. Jadi masalah parkir itu saya harus sudah diselesaikan. Terus kemudian terkait dengan tempat pembuangan akhir sampah. Tadi gudang itu saya lihat di pojok E4 itu secara legal peran dan fungsinya apa saya juga kurang tahu. Nanti kita perlu runut gitu ya. Itu banyak sekali perkakas megler yang di sana. Tapi di lain pihak itu bangunan yang sudah ada atapnya. Padahal salah satu syarat TPA itu kan harus tertutup. Itu sebenarnya sudah memenuhi. Kita 800 lebih siswa ditambah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu 70-an. Tiap hari di sini dari jam 6:30 sampai jam 4 pasti menghasilkan sampah. Dan ini perlu dipikirkan strategi pengembangan untuk mengatasi masalah ini. Mungkin kalau saya mungkin bisa berpikirnya biaya saya itu saya jadikan sebagai tempat pengolahan akhir sampah yang nanti kita bisa kerjasama dengan aset politik dinas lingkungan hidup. Saya kemarin ketika kota karya itu ada salah satu sekolah itu TPA-nya yang bangun bukan sekolah, tetapi dari dia bisa mampu memanfaatkan modal politik yang ada lingkungan hidup yang membuatnya. Kemudian tadi bayangan saya yang ruang keterampilan ini secara fungsi kelihatannya selama ini tidak maksimal di desa Purwokerto. Nah, mungkin ke depan kita perlu memikirkan strategi pengembangannya bagaimana di sana seolah-olah sekarang fungsinya sudah seperti gudang. Kalau memang ada juknis yang terkait yang mengatur penghapusan terbatas, itu saya kira ada terkait buku yang sudah tahun berapa itu kan mungkin kita bisa hapus ya sesuai dengan juknis yang sudah ada. Nah, kita bisa fungsikan. Nah, strategi pengembangan yang dimaksud seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelebihan yang sudah ada itu yang kita jadikan sebagai untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah ini. Terima kasih Pak. Kiranya apa yang kita diskusikan bersama dalam forum ini cukup bisa membuka gagasan-gagasan baru kita ke depan mengenai bagaimana kita mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik ya. Melalui pematangan aset ini yang kita laksanakan bersama-sama itu bisa kita jadikan kekuatan kita bersama untuk mengembangkan ini selama Satu Riantoro, meningkatkan kualitas pembelajaran yang sekali lagi memang kalau menurut catatan pendidikan kami itu memang pembelajaran itu memang harus benar-benar berpihak pada murid. Okay. Jadi mari kita bersama-sama bergerak, kita bersama-sama berubah agar SMA kita ini semakin sesuai dengan moto kita bersama, yaitu maju, jaya dan juara. Kita sampai pada bagian akhir sekarang untuk kami mengucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Sekali lagi mohon maaf jika mengganggu waktu aktivitas yang lain dan agak molor dalam arti dari rencana. Harusnya sampai jam 12.50 tapi sekarang 14.15. Sekali lagi kami mohon maaf ya. Sebelum menutup mungkin 1-2 sebagai refleksi kita acara seperti ini atau forum diskusi kita itu bagaimana? Mungkin sebelum 1-2 refleksi waktunya. Refleksi. Bapak Ibu yang kami hormati ya, terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya dengan hadir meluangkan waktu serta anak-anak yang luar biasa bersama saya dan Pak Pun di fase-fase terakhir pendidikan program kami. Dan
banyak hal yang sangat luar biasa, banyak mimpi yang perlu digali, banyak hal yang perlu dijalankan dalam program-program yang insya Allah terlihat pada mereka. Kemudian salah satu budaya positif adalah setiap kegiatan tentu perlu umpan balik dan refleksi dari peserta yang mengikuti Bapak Ibu. Dan monggo kami persilahkan mungkin dari anak itu kita perlu untuk memberikan refleksi serta nanti perwakilan dari orang tua siswa akan menjawab kita. Monggo karena yang ada semua bisa koordinator menjelaskan. Forum ini menurut kamu bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Menurut kami dalam forum seperti ini bahwa kita bisa tahu bagaimana strategi atau program sekolah itu kedepannya akan bagaimana, kita menjadi tahu, dan kita mungkin bisa mendukung atau membantu dalam hal yang bisa dilakukan oleh siswa-siswa yang lain. Terima kasih dari kami. Ya, terima kasih Mas Irfan mewakili anak yang tadi saya panggil satu yang Toro. Jangan khawatir Mas, bahwasanya ke depan para perubahan sangat-sangat berpihak pada kalian. Setiap program harus melibatkan anak-anak. Student agency harus mau tidak mau pasti harus diterapkan di sekolah satu. Kami akan mendengarkan suara kalian, kami akan memfasilitasi pilihan-pilihan kalian, dan kalian akan menjadi pemilik dari setiap kegiatan-kegiatan di sekolah satu. Seperti itu. Semoga dilanjutkan refleksi dari Orang tua, ya. Nggak pakai. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai orang tua mengapresiasi kegiatan seperti ini, sehingga saya wakil orang tua itu tahu bagaimana Bapak Ibu guru ingin menyampaikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak-anak itu terprogram dengan baik menuju kebebasan antara anak-anak itu bisa menyampaikan apa yang dia punya potensi apa yang dia miliki, nanti terjalin komunikasi yang harus dulu. Semoga besok anak-anak lebih maju, lebih berprestasi karena program dan pendidikan di tingkatan dilaksanakan seperti itu. Dan sebagai orang tua sekali program seperti ini. terima kasih. Untuk perwakilan komunitas sekolah. Ya, terima kasih. Mungkin program ini tidak harus pada terkait dengan guru. Saya kira ini memang jangka panjang, saya kira harus jadi melibatkan banyak bapak ibu guru yang lebih luas, ya sering diskusi. Walaupun mungkin kali ini baru terkait dengan kegiatan guru, ya, tapi sebenarnya lebih dari itu, jadi lebih luar biasa ketika memang lebih sebagai apa ya? Awal atau sebenarnya ibu ya Pak Ibu ya, kalau yang kemarin lulus sekarang akan lebih maju lagi. Apalagi ide dari Pak Ratmo tadi untuk bagaimana PPA dan sebagainya, maka intinya melibatkan banyak apa yang betul untuk diskusi sehingga akan apa yang membuat mereka terlibat di dalam kegiatan sekolah. Saya kira itu. Terima kasih. Dari ibu guru, Dari perwakilan Bapak Ibu Ranton, ya silakan. Kegiatan ini bagi saya secara pribadi sebagai guru itu membuka wawasan. Jadi saya terbuka wawasannya. Salah satunya saya sebagai guru di aset Lingkungan apa? Iya, itu ternyata ya, saya sudah merencanakan memang yang namanya pekerjaan mutu. Itu memang saya harus membawa anak ke sana lagi memanfaatkan aset lingkungan alam yang ada. Itu membuka wawasan saya itu, dan dengan seperti ini memanfaatkan pekerjaan saya. Dan saya di sini kan kategori guru tidak bermotivasi, saya memang guru. Tapi saya tidak akan saya tidak melakukan yang sudah pada Pesimis. iya, tidak masuk cuma jadi semangat.
kita sudah belajar bersama tentang bagaimana pemetaan aset, kemudian berusaha berpikir merubah mindset kita dengan membuat strategi pengembangan sekolah dengan mengedepankan aset basic approach atau pendekatan berbasis aset. Dan setelah kita melakukan pemetaan bersama, terus kemudian kurang lebih tadi beberapa kita sudah mencanakan strategi pengembangan, mungkin akan menjadi mubazir jika strategi pengembangan yang kita sudah diskusikan bersama dalam kelompok diskusi ini tidak terrealisasi dengan baik. Dalam merealisasikan program pengembangan, tentu kolaborasi semua stakeholder sekolah. Di antaranya adalah pihak komite sekolah yang mewakili orang tua siswa, kemudian kepala sekolah, di jajarannya ada wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, bagian satgas kesiswaan, kemudian ada tenaga pendidik, tenaga pendidikan, kemudian ada anak-anak hebat kita, murid SMA Negeri 1 Riantoro, teman sejawat, dan stakeholder sekolah semuanya yang saling bersinergi, berkolaborasi hebat. Tentunya harapan-harapan kita atau mimpi-mimpi kita akan kemajuan SMA Negeri 1 Riantoro bukan hal yang mustahil. Semangat-semangat budaya positif kita akan berusaha untuk segera realisasikan di SMA Negeri 1 Riantoro. Dan yang terakhir saya berpesan pada anak-anak hebat saya, jangan khawatir, ke depan insya Allah SMA Negeri 1 Riantoro persentase keperpihakan pada kalian akan kami tingkatkan. Sekali lagi terima kasih kami ajukan yang telah bersedia mengikuti kegiatan diskusi ini, dan mohon maaf tidak bisa memberikan apapun. Tetapi begini, kali ini sudah sore, besok kalau pulangnya masih dini hari kita undang makan bersama. Semua aja. Oke, nilai jublu amat tidak teman-teman depan dan Mas Nawa. Karena kalau hari ini malah representatif semua. Oke, nanti terima kasih.